Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Muhammad Haikal Azani dengan NIM 25070508, yang mana tugas saya ialah membuat slide presentasi, kemudian mencari materi apa saya yang untuk dibahas. Kemudian ada Muhammad Fadil, yang mana tugasnya adalah menjelaskan tentang flowcard beserta contoh kasusnya. Kemudian ada Afzal Zikri, yang bertugas sebagai yang menjelaskan tentang pseudocode beserta contoh kasusnya. Kemudian ada Azhari, yang menjelaskan tentang tata cara memakai bahasa program Python dan beserta contoh kasusnya. Kemudian ada Raju Al-Ghafaru, yang menjelaskan tentang bahasa program Java beserta contoh kasusnya. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana contoh kasusnya itu ialah pada bidang belah ketupat. Sebelumnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit tentang penyajian algoritma dalam sebuah pemrograman. Dalam dunia pemrograman, sebelum sebuah program itu dibuat, biasanya seorang programmer terlebih dahulu membuat langkah-langkah sebagai penyelesaian masalah, yang mana langkah-langkah tersebut disebut dengan algoritma. Algoritma ini juga ia urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk memudahkan para programmer dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam praktiknya, algoritma ini tidak langsung dituliskan dalam bentuk bahasa pemrograman. Biasanya ia terlebih dahulu disajikan dalam beberapa bentuk agar lebih mudah dipahami, yang mana beberapa bentuk tersebut ialah flowcard, kemudian pseudocode, dan kemudian dapat diimplementasikan dalam bahasa program Java ataupun Python. Pada pembahasan ini, contoh kasus yang akan digunakan ialah pada bidang belah ketupat. Dengan menggunakan rumus ialah L sama dengan D1, kemudian kali D2, dan kemudian dibagi dengan 2. Di mana L ialah luas belah ketupat, kemudian D1 ialah diagonal pertama, dan D2 ialah diagonal kedua. Melalui contoh kasus ini, kita dapat melihat bahwa algoritma dapat disajikan dalam beberapa bentuk, mulai dari flowcard, pseudocode, hingga akhirnya diimplementasikan dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya akan dibahas tentang flowcard oleh kawan saya, Muhammad Fadil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil dengan NIM 2507050119 ingin menyambung penjelasan dari teman saya sebelumnya, Muhammad Haikal Azani, terkait apa itu flowcard. Jadi, flowcard adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah suatu algoritma secara visual dengan simbol-simbol tertentu. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan alur proses program dari awal hingga akhir, sehingga program lebih mudah dipahami. Tujuan penggunaan flowcard yakni untuk mempermudah memahami alur logika suatu algoritma serta membantu programmer merancang program secara sistematis sebelum menulis kode. Selain itu, flowcard juga memudahkan komunikasi antara anggota tim karena alur program dapat dilihat secara visual. Terkait dengan simbol-simbol flowcard, ada terminator yang digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir satu program, yakni start dan end. Selanjutnya, input dan output untuk menerima dan menampilkan hasil. Selanjutnya, proses untuk menunjukkan proses atau pengolahan data. Dan yang terakhir, flow line, garis yang digunakan untuk menunjukkan arah alur proses. Flowcard
memiliki aturan, yakni harus dibuat dari atas ke bawah dan harus memiliki simbol awal serta akhir. Setiap langkah harus menggunakan simbol yang sesuai dan alurnya harus jelas agar mudah dipahami. Contoh kasus flowcard yakni adalah seperti luas belah ketupat. Contohnya, flowcard dimulai dari start. Kemudian pengguna memasukkan nilai diagonal pertama, yakni D1, dan diagonal kedua, D2. Program kemudian menghitung luas belah ketupat. Setelah itu, hasil luas ditampilkan kepada pengguna, dan program berakhir pada N. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pseudocode. Pseudocode ini adalah cara menuliskan algoritma menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi tidak terkait pada aturan sintak dari bahasa pemrograman tertentu, misal kayak Python, Java. Tapi pseudocode ini digunakan untuk menjelaskan algoritma program secara sederhana, sehingga mudah dipahami oleh manusia. Biasanya pseudocode digunakan sebagai langkah perantara antara perancangan algoritma dan juga penulisan program. Hubungan antara keduanya adalah algoritma ini merupakan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan pseudocode ini adalah cara untuk menulis langkah-langkah algoritma tersebut dalam bentuk yang lebih terstruktur. Dengan menggunakan pseudocode, algoritma dapat dijelaskan dengan lebih jelas sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu programmer merancang logika program sebelum menulis kode program sebenarnya. Dengan pseudocode, programmer dapat lebih fokus pada penyusunan algoritma tanpa harus memikirkan aturan sintak program tertentu. Karena pseudocode ini juga menyerupai bahasa manusia. Jadi nggak mesti programmer aja yang bisa memahami pseudocode tersebut. Akan tapi orang selain dari programmer juga bisa memahami memahami pseudocode ini. Karakteristiknya, pseudocode memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu penulisannya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh manusia. Selain itu, pseudocode juga tidak terkait pada bahasa pemrograman tertentu seperti yang dibilang di atas tadi, sehingga dapat ditulis secara fleksibel. Namun demikian, pseudocode tetap menggunakan struktur logika seperti input, process, if, output, agar menyerupai logika pemrograman. Untuk contohnya bisa dilihat seperti di layar. Di sini ada contoh menghitung luas belah ketupat. Yang pertama di situ urutan yang pertama itu adalah star. Yang mana star ini yang berarti bahwa pemrogramannya dimulai. Kemudian baru input diagonal 1 dan input diagonal 2. Yang berarti di sini program meminta kepada pengguna untuk menginputkan data dari diagonal 1 dan diagonal 2. Kemudian program melakukan proses melalui luas, berarti menghitung diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian diagonal 1 diagonal 2 yang hasil dikali itu kemudian dibagi 2. Setelah dari menghitung luasnya, prosesnya itu, kemudian hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan kepada pengguna, yaitu print luas. Nah, maka hasil tersebut ditampilkan kepada pengguna dan setelah itu program diakhiri dengan N, yang berarti program tersebut selesai dijalankan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di bagian Python, tata cara penulisan bahasa pemrograman Python. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara penulisan bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma yang sebelumnya telah kita buat. Pengertian Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang cukup populer saat ini. Bahasa ini dikenal karena sintaksnya sederhana dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok digunakan oleh pemula yang baru belajar pemrograman. Karena kemudahannya tersebut, Python layak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, hingga pengembangan perangkat lunak.
Oleh karena itu, Python sering menjadi salah satu bahasa pemrograman pertama yang dipelajari oleh mahasiswa di bidang teknologi informasi. Karakteristik Python Python memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya banyak digunakan. Pertama, sintaksnya sederhana sehingga kode program menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Kedua, Python menggunakan sistem interpretasi, artinya program dapat dijalankan secara langsung tanpa harus melalui proses komplikasi yang rumit seperti pada beberapa bahasa program lainnya. Selain itu, Python juga mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Aturan dasar penulisan Python. Dalam penulisan program Python terdapat beberapa aturan dasar yang perlu diperhatikan. Salah satu aturan yang paling penting adalah penggunaan indentasi atau spasi untuk menentukan blok kode. Berbeda dengan beberapa bahasa pemrograman lain yang menggunakan tanda kurung kurawal, Python menggunakan indentasi untuk menunjukkan bagian kode yang berada dalam satu blok. Selain itu, Python juga bersifat case sensitive, yang berarti huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Untuk menampilkan hasil ke layar, biasanya digunakan fungsi print, sedangkan untuk menerima input dari pengguna digunakan fungsi input. Struktur dasar pemrograman Python secara umum, struktur dasar pemrograman Python terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Pertama ada input, yaitu bagian ketika program menerima data dari pengguna. Kedua ada proses, yaitu bagian ketika data tersebut diolah sesuai dengan algoritma yang telah dirancang sebelumnya. Dan yang terakhir ada output, yaitu bagian ketika hasil dan proses tersebut ditampilkan pada pengguna. Struktur ini biasanya digunakan dalam banyak program sederhana, termasuk pada contoh kasus yang akan kita bahas. Contoh program Python menghitung luas belah ketupat. Berikut adalah contoh implementasi program Python untuk menghitung luas belah ketupat. Python di data 1 float input masukkan diagonal pertama, data 2 float input masukkan diagonal kedua. Luas data 1 dikali dengan data 2 per 2. Print luas belah ketupat adalah luas. Penjelasan dari program tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai diagonal pertama dan diagonal kedua menggunakan fungsi input. Nilai yang dimasukkan kemudian diubah menjadi tipe float, yaitu tipe data bilangan desimal agar dapat digunakan dalam proses perhitungan. Selain itu, program melakukan proses perhitungan luas belah ketupat yang menggunakan rumus L data 1 times data 2. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian disimpan dalam variabel luas. Terakhir, program menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna menggunakan fungsi print. Dengan demikian, program sederhana ini sudah dapat menerima input dari pengguna, memproses data menggunakan rumus yang telah ditentukan dan menampilkan hasilnya ke layar. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Bahasa ini banyak digunakan dalam pengembangan berbagai jenis aplikasi. Contohnya itu jenis aplikasi seperti aplikasi web, aplikasi desktop, dan aplikasi Android. Java juga dikenal sebagai bahasa pemrograman yang platform independent, yang berarti program yang dibuat menggunakan Java dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Adapun karakteristik Java memiliki beberapa karakteristik penting. Salah satunya adalah
pengguna konsep objek dan kelas yang membuat program menjadi lebih terstruktur. Selain itu, Java juga memiliki tingkat keamanan yang baik dan sering digunakan untuk pengembangan aplikasi berskala besar. Aturan dasar penulisan Java. Dalam Java terdapat beberapa aturan dasar penulisan program. Pertama, setiap program Java harus berada dalam sebuah kelas. Kemudian Java memiliki mention utama yaitu main yang menjadi titik awal program dijalankan. Diakhiri dengan tanda titik koma. Yaitu setiap pernyataan dalam Java harus diakhiri dengan tanda titik koma. Java juga menggunakan tanda kurung kurawal untuk menunjukkan blok kode. Struktur dasar program Java. Struktur dasar program Java biasanya dimulai dengan deklarasi kelas. Di dalam kelas tersebut terdapat mention main yang berfungsi sebagai titik awal program dijalankan. Semua proses program ditulis di dalam mention ini. Program Java juga dapat menggunakan library tambahan seperti scanner untuk menerima input dari pengguna. Contoh program Java luas belah ketupat. Berikutlah contoh program Java untuk menghitung luas belah ketupat. Yaitu kodenya import Java until scanner. Public class belah ketupat, public static void main string. Pertama kita akan menaruhkan input kodenya scanner input, new scanner system operate, masukkan diagonal pertama. Di double diagonal satunya kita inputkan nilainya. Habis itu sistem print, masukkan diagonal kedua. Double diagonal kedua, input dan masuk input nilainya. Double luas D1, D2 garing 2. Sistem operate, luas belah ketupat adalah plus luas. Tutup kurung kurawal. Program ini pertama-tama meminta pengguna untuk masukkan dua nilai diagonal, yaitu diagonal pertama dan diagonal kedua. Kemudian program melakukan perhitungan luas belah ketupat menggunakan rumus L sama dengan garing flash diagonal 1 garing times diagonal 2 tutup kurung kurawal kurung kurawal. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian ditampilkan kepada pengguna melalui layar di HTML. Oke, cukup siap penjelasan Java oleh saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan. Ini sebagai kesimpulan saja. Sebagai penutup, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian algoritma merupakan tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan program komputer. Dengan adanya ia, langkah-langkah penyelesaian suatu masalah dapat dipermudah. Misalnya pada penyajian flowchart yang digunakan untuk menggambarkan alur proses program secara visual menggunakan simbol-simbol tertentu sehingga mudah difahami. Kemudian pseudocode, yaitu cara menuliskan algoritma dengan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman, namun tidak terkait pada aturan sintaks tertentu. Dan ia membantu programmer dalam memahami logika program sebelum dituliskan ke dalam kode yang sebenarnya. Setelah algoritma itu dirancang melalui flowchart dan pseudocode, langkah selanjutnya ialah mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman, misalnya seperti Python atau Java. Melalui bahasa tersebut, algoritma dapat dijalankan oleh komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada pembahasan ini, contoh kasus yang digunakan menghitung luas belah ketupat yaitu mulai dari perancangan algoritma, membuat flowchart, kemudian penulisan pseudocode hingga implementasi program menggunakan Python atau Java. Dengan menggunakan tahapan ini, proses pembuatan program akan menjadi lebih terstruktur dan mudah difahami, serta dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan tertentu. Baik, hanya demikian dari saya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.